Jadi selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya. Tadi udah kenalin diri ya, namanya Siska. Jadi malam hari ini Siska mau sharing sama Bapak Ibu semua seperti yang tadi disampaikan bahwa kenapa sih memilih bisnis AFC. Nah, jadi saya sambil share screen ya Bapak Ibu. Kalau Siska tuh mau bahas pertama adalah realita yang terjadi saat ini. Mungkin terjadi bukan hanya sama Siska atau sebagian orang. Siska merasa ini bisa saja terjadi dari banyak kalangan. Nah, apa sih realita yang terjadi saat ini ya? Jadi bisa kita lihat, khususnya sih di Batam, karena Siska tinggal di Batam, itu sekarang lagi banyak yang namanya demonstrasi ya, tolak upah murah, UMK-nya nggak sesuai dengan keinginan pekerja, terus mulai banyak yang mengalami bangkrut. Nah, ini salah satunya nih, Bapak Ibu, saya juga mengalami bangkrut. Terus pengangguran dan kriminal itu udah mulai naik, udah mulai angkanya bukan aja sebelum pandemi juga kondisinya juga tidak baik-baik saja, tapi setelah ada kondisi saat ini realitanya pengangguran dan kriminalitas itu semakin banyak. Nah, yang paling terasa yang mungkin banyak di antara kita tidak sadari itu yang terjadi namanya inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi? Inflasi ini kalau Bapak Ibu bisa Siska gambarkan sedikit. Jadi kalau mungkin dulu Bapak Ibu, ini kebetulan karena gambarnya cabai, saya kasih contoh cabai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu mungkin Rp5.000, uang Rp5.000 itu mungkin bisa beli 1 kilo cabai mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang mungkin Rp5.000 itu kira-kira masih dapat nggak 1 kilo? Nggak dapat ya, nggak dapat 1 kilo gitu. Mungkin dapatnya hanya beberapa saja gitu, tidak sampai mungkin 1 on satu, mungkin lebih sedikit. Nah, jadi ini realita yang terjadi saat ini. Mungkin sebagian dari kita cuma melihat harga barang makin naik, padahal yang terjadi bukan hanya itu saja, tetapi kekuatan uang kita itu juga semakin melemah. Nah, di sini kita berdasarkan dari realita-realita yang terjadi saat ini, dari demonstrasi, bangkrut, pengangguran, dan inflasi, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom malam hari ini ya punya pilihan. Bapak Ibu ada pilihan, ada dua pilihan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pilihan yang pertama, Bapak Ibu bisa pasrah dan legowo. Nah, kalau legowo itu kayak ikhlas ya kalau bahasanya ya Bapak Ibu, pasrah dan legowo, tetapi Bapak Ibu jangan mengeluh dengan keadaan hidup Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita namanya udah pasrah, ya udah jalani aja kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu juga punya pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, Bapak Ibu bisa ambil peluang-peluang untuk perubahan masa depan. Jadi kira-kira nih kalau Siska boleh bertanya sama partisipan yang hadir di Zoom malam hari ini, mau pilih yang mana? Mau pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Boleh ya, kasih tahu di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi mau pilih yang mana? Nah, kalau Siska lebih memilih pilihan yang kedua ya, beradaptasi dengan perubahan zaman dan ambil peluang Bapak Ibu untuk perubahan kehidupan di masa depan. Nah, kalau kita cerita tentang satu peluang, peluang apa sih yang bisa kita lakukan di masa saat ini? Pasti pertanyaan seperti itu. Banyak yang ingin merubah ekonomi keluarga, banyak yang ingin mencapai kehidupan impian, tapi kira-kira kendaraannya apa sih, atau usaha apa sih, atau peluang apa sih yang bisa kita ambil? Malam hari ini Siska akan sharing Bapak Ibu bersama partner Siska, nanti ada Pak Yosep ya. Nah, di sini kita memilih satu perusahaan yaitu namanya AFC. Mungkin Bapak Ibu yang hadir ada yang sudah pernah dengar atau mungkin belum pernah dengar yang namanya AFC ya. Jadi AFC ini apa sih Mbak Siska ya? Jadi AFC ini Bapak Ibu adalah salah satu perusahaan dari Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang itu memiliki brand-brand yang terkenal dengan kualitasnya. Nah, ini Siska kasih lihat sedikit brand-brand yang mungkin Bapak Ibu pernah ataupun memakai ya, yang dari Jepang. Jadi ada seperti Toyota ya. Coba sebentar saya ambil pennya ya. Nah, mungkin ada seperti Toyota, Canon, SK2, Uniqlo, banyak Bapak Ibu, Yamaha, ya, terus Seiko, Fujifilm. Ini adalah brand-brand yang Bapak Ibu mungkin di rumah pernah dengar ataupun juga menggunakannya. Nah, yang tergambarkan dari merek-merek ini adalah barang-barang yang berkualitas. Jadi memang Jepang ini sangat terkenal dengan kualitasnya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita memilih AFC? Kan pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu, kenapa harus AFC? Peluang yang kita ambil. Jadi Siska jelaskan dulu Bapak Ibu bahwa AFC ini bukan perusahaan baru ada kemarin, baru ada tahun lalu, tidak Bapak Ibu. Jadi AFC ini sudah berdiri dari tahun 1969. Bisa dikatakan secara usia dan manajemennya sudah matang Bapak Ibu. Ya, bukan baru kemarin.
Nah, di sini AFC Jepang adalah salah satu perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar Bapak Ibu di Jepang. Jadi saat kita mengambil satu peluang, penting ya Bapak Ibu kita untuk mengetahui kita berpartner dengan perusahaan mana, dengan perusahaan sebesar apa. Nah, AFC ini juga Bapak Ibu adalah perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan kita juga mendapatkan sertifikat GMP. Nah, di sini visi dan misi perusahaan kita juga bukan perusahaan yang kecil Bapak Ibu. Jadi AFC ini memiliki visi dan misi yang besar ya Bapak Ibu, di mana visi dan misinya AFC Indonesia ini akan menjadi perusahaan direct selling Bapak Ibu yang terbesar dan terpercaya di Indonesia, dan juga memiliki misi menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Jadi kalau waktu Bapak Ibu melihat visi dan misi yang besar dari satu perusahaan yang akan kita pilih menjadi partner, ini adalah jadi satu acuan Bapak Ibu. Jadi khususnya Siska juga waktu melihat perusahaan ini bukan perusahaan baru, perusahaan besar dengan visi misi yang besar dan jelas, wah ini jadi satu langkah utama untuk kita bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, kalau dibilang nih Bapak Ibu, perusahaannya kan dari Jepang, jadi kantor utamanya pasti ada di Jepang ya Bapak Ibu, di daerah Shizuoka. Nah, di Indonesia sendiri, kita sudah punya 5 kantor cabang. Yang pertama itu di Jakarta, Surabaya, Medan, dan sekarang yang lagi direnovasi itu ada di Bali dan juga di daerah Bandung Bapak Ibu. Ya, terus kita juga memiliki founder dan co-founder serta manajemen yang luar biasa. Siska itu melihat ya Bapak Ibu, waktu saya pernah hadir di satu Zoom-nya Pak Ernest ya, jadi founder kita adalah Pak Ernest Prayuda. Menurut Siska, beliau adalah orang yang luar biasa. Jadi biasanya banyak pebisnis itu adalah profit oriented Bapak Ibu, tapi saat melihat beliau speak di depan Bapak Ibu, beliau adalah orang yang luar biasa, bukan hanya dari pengalamannya yang sudah berhasil membangun bisnis besar di Amerika selama 15 tahun ya Bapak Ibu, tapi beliau memiliki hati yang luar biasa. Jadi beliau itu sudah bisnisnya besar di Amerika, tapi balik ke Indonesia itu untuk membuka banyak sekali kesempatan, peluang, bahkan saya bisa katakan beliau membawa harapan Bapak Ibu untuk Indonesia. Nah, di sini beliau juga didampingi oleh co-founder yang luar biasa, itu Bapak Michael Tampi. Beliau ini juga bukan orang biasa, Bapak Ibu. Beliau ini sudah memulai karir di bidang keuangan, dan juga beliau ini adalah salah satu top manajemen di perusahaan yang juga bukan perusahaan biasa, Bapak Ibu. Nah, beliau ini sudah memiliki pengalaman yang sudah bisa dikatakan bukan baru di bidang teknologi digital selama 7 tahun. Nah, di Indonesia sendiri Bapak Ibu, karena perusahaan kita basicnya adalah perusahaan farmasi, kita juga memiliki medical expert. Medical expert kita AFC Indonesia itu adalah Dr. Trevino, yang mana beliau ini masih aktif Bapak Ibu sebagai dosen di bidang kedokteran di Fakultas Indonesia. Dan Dr. Trevino ini sendiri sudah memiliki pengalaman dan aktif sebagai praktisi kesehatan lebih dari 20 tahun. Nah, AFC sendiri Bapak Ibu juga memiliki kegiatan sosial ya melalui AFC Care. Jadi ini saya tunjukin. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh AFC di merata Indonesia Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini AFC Care berkolaborasi dengan Yayasan Senyum untuk membantu mengoperasi 20 anak yang terakhir dengan keadaan cacat sumbing. Jadi di sini bukan hanya satu kegiatan peluang usaha hanya untuk menghasilkan income, tapi juga di sini AFC menjadi satu wadah Bapak Ibu, satu wadah untuk kita menjadi mendapatkan harapan dan menjadi harapan lagi gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita juga sudah terdaftar di AP2LI ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu lembaga di Indonesia yang ini menguatkan posisi perusahaan yang kita pilih adalah perusahaan yang sudah tepat. Nah, produknya apa sih Mbak Siska? Perusahaannya sudah bagus ya, terus kegiatan sosialnya juga sudah bagus. Kita didampingi dengan founder dan co-founder serta manajemen yang luar biasa. Lalu produknya apa? Nah, pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi produk AFC ini karena kita berasal dari Jepang, kita itu menggunakan kekuatan dari salmon Bapak Ibu. Jadi secara overall salmon ini bukan hanya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang di sini pernah makan salmon di tempat makan Jepang, rasanya udah enak dan kita tahu itu punya manfaat. Tapi ternyata secara umum salmon itu bukan cuma di dagingnya saja Bapak Ibu yang memiliki manfaat. Juga ada manfaat di kulit, ovari peptide-nya, milk DNA, dan juga telur. Nah, produk kita yang pertama itu namanya adalah Utsukushi. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat produknya. Ini produk kita yang pertama, Utsukushi. Utsukushi ini sendiri adalah produk yang mengandung bahan utama dari salmon milk DNA, ya, yang berasal dari ikan keta salmon dan ditambah 11 bahan aktif lainnya, sehingga
Usukusi ini sendiri Bapak Ibu size-nya sangat kecil ya, hanya 800 Dalton. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi usukusi ini, dia cepat sekali menyerap di dalam tubuh. Nah, kalau kita yang konsumsi usukusi, apa sih yang pertama kali kita rasakan ya Bapak Ibu? Di sini buang air rutin ya, terus tidur lebih nyenyak, kulit lebih halus, kulit lebih bersinar, jerawat lebih cepat mengering, dan juga perut terasa kenyang Bapak Ibu. Nah, kita dari banyak sekali manfaat yang dirasakan dari produk Usukusi, ini ada top 10 testimoni yang dirasakan. Yang pertama itu adalah produk ini sangat membantu untuk perawatan kolesterol, jerawat, kulit lembab, kulit lebih cerah, pemulihan pada COVID, detox usus, alergi, hepatitis, kista, dan miom, serta kanker usus. Tapi setiap orang memiliki efek yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau Usukusi ini sendiri, Siska juga konsumsi ya. Memang terasa sekali perubahannya itu jerawat lebih cepat mengering. Selain itu banyak sekali dari teman-teman dan partner-partner kita di AFC setelah mengkonsumsi Usukusi, itu karena ada detox usus Bapak Ibu, berat badannya juga lumayan turunnya signifikan Bapak Ibu. Jadi memang produk ini sangat membantu bukan hanya dari kondisi kita yang kurang sehat, tapi kondisi kita kalau sehat dia menjadikan lebih prima. Nah, produk yang kedua apa sih? Oke, sorry, saya tambahin sedikit ya Bapak Ibu. Jadi produk kita itu memiliki paten ya Bapak Ibu, memiliki paten. Dari Usukusi sendiri itu punya 3 paten. Paten yang pertama itu untuk anti tumor agent, yang kedua imun sistem, yang ketiga terapi untuk hepatitis C. Jadi produk kita bukan hanya ibaratnya bagus menurut testimoni saja, tetapi juga sudah diakui sebagai produk yang memiliki paten. Jadi kalau paten ini untuk dikeluarkan nomor patennya Bapak Ibu itu harus ada 1.000 orang yang merasakan manfaat yang sama dulu Bapak Ibu. Nah, produk yang kedua itu adalah SOP Subarasi. SOP Subarasi sendiri ini adalah produk triple peptide pertama di Jepang Bapak Ibu. Jadi yang memiliki bahan utamanya itu dari marine placenta, sarden peptide, dan juga fruit flow. Nah, ditambah lagi dengan 7 bahan aktif yang dikombinasikan Bapak Ibu dan memiliki size konsentrat itu hanya 600 Dalton. Jadi kalau tadi Usukusi 800, Subarasi 600. Nah, kalau kita konsumsi Bapak Ibu itu memang sangat mudah sekali diserap di dalam tubuh karena ukurannya sangat kecil. Nah, selain itu rasanya juga enak Bapak Ibu ya. Jadi walaupun dia bahannya adalah dari peptide, jadi ini dia rasanya sangat enak Bapak Ibu. Nah, SOP Subarasi juga punya 4 paten manfaat Bapak Ibu. Yang pertama untuk sel generasi, untuk improve sel darah merah, anti hipertensi, dan penghancur lemak darah. Nah, manfaatnya apa sih Mbak Siska kalau kita konsumsi SOP Subarasi? SOP Subarasi ini Bapak Ibu, saat pertama kali Bapak Ibu konsumsi, badan itu terasa lebih hangat, badan lebih berenergi atau bertenaga Bapak Ibu, kulit lebih lembab, sendi tidak kaku ya Bapak Ibu ya, terus luka lebih cepat kering, emosi lebih stabil, rambut rontok berkurang, dan tidur lebih nyenyak. Nah, dari sekian banyak manfaat dari SOP Subarasi, Siska rangkum 10 yang terbaik, yang paling tertinggi top 10-nya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sangat membantu untuk diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, ginjal, kualitas tidur lebih meningkat, alergi, untuk asam lambung, asam urat, dan juga untuk persendian. Cuman balik lagi Bapak Ibu, setiap penggunaan produk AFC Bapak Ibu, manfaat yang Bapak Ibu rasakan itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang mungkin tidak langsung kepada targetnya. Jadi setiap orang tuh merasakan manfaat yang berbeda-beda. Nah, khususnya SOP Subarasi ini, Siska cukup merasakan banyak manfaat. Jadi kalau tadi di awal Siska ada bilang ya, Siska itu beli produk dulu untuk kesehatan pribadi. Nah, kebetulan tadi Pak Angga juga bilang ya, bahwa Siska tuh punya usaha kuliner Bapak Ibu, usaha kuliner. Ya namanya pandemi. Pandemi kita sebagai ibu rumah tangga nggak boleh diam aja kalau Siska. Jadi harus juga menghasilkan, karena kalau tidak lama-lama nanti itu jadi mantap. Mantap itu makan tabungan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus mulai ada usaha-usaha. Nah, jadi Siska usaha kuliner, singkat cerita, Siska usahanya namanya Gonggong Bapak Ibu. Gonggong ini kalau di Batam sejenis seafood seafood yang makannya itu direbus Bapak Ibu. Jadi itu makanan khas di Kepulauan Riau. Nah, Siska jualan itu Bapak Ibu. Jualan itu kan ngangkatnya berat Bapak Ibu, ngangkat. Akhirnya ada masalah di tulang ekor. Nah, alhamdulillah izin dari Allah melalui produk ini
Itu Siska yang awalnya sulit untuk duduk di kursi yang keras, terus nyetir juga masalah. Alhamdulillah melalui produk ini, izinnya Allah ya Bapak Ibu ya, itu sehat. 1 minggu konsumsi pertama itu nyerinya udah nggak ada lagi. Nah, jadi Siska terus konsumsi. Alhamdulillah sekarang itu udah nggak pernah lagi terasa nyeri di bagian tulang ekor, tenaga juga jadi luar biasa. Terus yang paling terasa sekali itu suami saya, Bapak Ibu, beliau itu penderita asam urat. Ya, penderita asam urat. Jadi kalau udah kambuh asam uratnya Bapak Ibu, itu kan harus dibawa ke dokter tuh untuk dicek. Nah, saya paling takut tuh kalau dia udah minta dibawa dicek. Kenapa? Karena kalau misalnya minta dibawa cek ke dokter kan harus Siska tuh yang bawa mobilnya ke rumah sakit gitu atau ke klinik. Nah, kalau udah asam uratnya kambuh Bapak Ibu, ini kalau yang asam urat nih pasti tahu nih, ya kalau kena guncangan sedikit tuh emosi meledak Bapak Ibu. Ya aduh pelan-pelan dong Bunda kayak gitu ya. Jadi saya tuh kayaknya kalau udah suami kambuh asam urat saya udah pusing tuh. Aduh gimana ya caranya ya jangan sampai kambuh, jangan sampai parah. Nah, alhamdulillah tadi Bapak Ibu kita merasakan manfaat banyak sekali. Jadi suami pertama konsumsi SOP Subarasi ini Bapak Ibu ya yang paling saya bersyukurnya waktu itu dia udah kayak mau kambuh gitu asam uratnya, terus nyerinya udah meradang, konsumsi ini alhamdulillah itu intensitas nyerinya tuh berkurang Bapak Ibu. Jadi dirutinkan konsumsi ini udah hampir 8 bulan Bapak Ibu, alhamdulillah asam uratnya udah nggak kambuh-kambuh lagi ya. Mudah-mudahan berterusan seperti itu ya. Nah, jadi di sini juga kita harus tahu selain kita konsumsi ini sebagai penambah kesehatan, terus juga untuk maintain kita juga harus menjaga pola makan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang paling terasa sekali ya, jadi saya cerita sedikit testimoni karena ini Siska tuh termasuk orang yang jarang atau kurang suka menyampaikan testimoni orang lain sebenarnya. Apalagi orang itu yang Siska nggak jumpa. Karena kalau nggak jumpa kita belum tahu tervalidasi testimoninya seperti apa. Nah, tapi di sini Siska sekeluarga merasakan luar biasa Bapak Ibu. Jadi adik ipar saya, adik kandung suami itu cuci darah Bapak Ibu. Kalau ada yang cuci darah ya di dalam Zoom hari ini, mungkin tahu yang namanya cuci darah itu adik saya itu 1 minggu 2 kali Bapak Ibu ya. 1 minggu 2 kali. Jadi harus cuci darah. Itu cuci darah itu durasinya sekitar 4-5 jam. Nah, selalu permasalahannya adalah kalau cuci darah itu HB-nya nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Sedangkan adik saya ini gagal ginjalnya udah cukup lama Bapak Ibu. Jadi sudah di atas 5 tahun ya. Nah, kalau di total sih adik saya itu sudah masuk tahun ke-10-nya cuci darahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi awalnya kita kasih SOP Subarasi hanya untuk tenaga karena kan salah satu manfaat dari SOP Subarasi itu adalah untuk tenaga ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita kasih ke adik niat itu adalah mudah-mudahan adik kalau cuci darah nggak pusing, cuci darah nggak mual, habis cuci darah paling tidak lebih fit, jadi nggak tumbang gitu. Nah, jadi singkat cerita adik konsumsi, dia bilang dia minum misalnya cuci darah hari ini ya, dia minum 1 saset, besoknya dia WA ke suami, dia bilang, Bang, ini produk apa? Habis minum ini, adek badannya segar, nggak pusing gitu. Nah, jadi kita bersyukur banget, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Jadi adik nggak ada ngerasain masalah lagi di mual dan tenaga. Jadi kita bilang terusin aja deh minum gitu. Itu superfood, jadi nggak ada masalah gitu, konsumsi aja. Nah, 10 hari adik rutin konsumsi, 1 hari 1 saset, Bapak Ibu, alhamdulillah izin Allah sekali lagi bahwa yang awalnya HB-nya itu selalu rendah, selalu di bawah 10, selalunya 8, itu udah sering dipanggil deh sama dokternya. Bu, ini nggak boleh nih, HB-nya kayak gini. Kalau kayak gini nanti bisa drop waktu cuci darah, nanti bisa muntah, bisa berefek yang lain-lain. Nah, 10 hari dia konsumsi kan harus cek HB terus nih Bapak Ibu. Nah, waktu cek HB, itu tiba-tiba dia habis cuci darah, dia kebetulan hari itu sistem jemput. Jadi masuk ke mobil, dia langsung bilang gini, Bunda, tahu nggak tadi adik ini cek gitu kan, tadi cek HB, dia bilang cek HB, iya Bunda, iya cek HB, alhamdulillah loh hari ini HB-nya 10,2. Jadi saya merasakan luar biasa sekali ya produk ini untuk kesehatan keluarga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada merasakan kondisi-kondisi yang tadi Siska sharing, bismillah, mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang baik seperti itu ya. Nah, lalu produk kita yang ketiga itu Sensei Suru Bapak Ibu. Sensei Suru ini kalau saya bilang ini serum sultan ya.
Kenapa? Karena memang benar produk ini Sensei Suru pertama kali itu Siska beli ya waktu beli satu box waktu itu pengen cuman coba karena Siska bukan termasuk orang yang suka pakai kosmetik, suka pakai perawatan atau mungkin ada pakai krim khusus apa itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar Siska tuh jarang sekali gitu. Nah, waktu Sensei Suru ini launching, Siska tuh bilang sama suami, bonusnya konnichiwa-nya udah cukup nih, pengen dong nyobain Sensei Suru. Akhirnya kita coba. Yang terasa banget itu Bapak Ibu memang pori-pori Siska tuh mengecil Bapak Ibu. Mengecil, pori-porinya mengecil, dan itu sempat noelin ke suami, dia ada jerawat, jadi iseng, jadi biar agak ikhlas gitu ya beliinnya gitu kan. Jadi Siska pas buka pertama kali, terus Siska bilang, ya itu ada jerawat, kita taruh ya, kita lihat gitu, beneran nggak nih, cepet nggak gitu. Jadi kita tuh nggak expect, ternyata begitu ditotolin di jerawatnya Bapak Ibu, itu kayaknya nggak begitu lama ya Bapak Ibu, itu jerawatnya kempes Bapak Ibu. Tapi setiap orang beda-beda lagi ya Bapak Ibu efeknya. Nah, cuman yang bisa Siska pastikan, siapapun yang mencoba Sensei Suru ini efeknya positifnya lebih banyak ya. Positifnya lebih banyak, kulitnya lebih bagus, lebih kinclong, lebih glowing, terus juga jerawat lebih cepat mengering ya Bapak Ibu, dan manfaatnya banyak sekali. Bahkan Siska pernah dengar ada leader yang juga bawa LOP, dia sempat pernah katakan bahwa Sensei Suru ini bisa membantu untuk luka Bapak Ibu. Untuk luka, terus juga bisa bantu untuk pertumbuhan rambut. Jadi kayak ada pitak atau botak kecil gitu, tempelan itu juga tumbuh gitu. Tapi kalau di Siska pribadi dan keluarga merasakan, dan juga tim merasakan Sensei Suru ini Bapak Ibu terasa banget itu manfaatnya adalah untuk kulit ya. Nah, jadi kami tuh suka bilang kalau di Batam, serum sultan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah keamanan-keamanannya penting kalau kita mau konsumsi. Seperti yang tadi Bapak Ibu dengar bahwa adiknya Siska, adik ipar Siska itu adalah cuci darah penderita gagal ginjal. Jadi tidak menjadi kuat kalau hanya berbasis dengan yang namanya testimoni Bapak Ibu. Jadi Siska tuh kalau cuma testimoni aja biasanya tidak begitu melirik ya Bapak Ibu. Nah, Siska tuh biasanya lihat produk ini dari mana, terus udah ada sertifikat keamanannya enggak gitu, ada research-nya enggak, terus ada patennya enggak. Nah, ternyata AFC itu sangat luar biasa Bapak Ibu, bukan hanya punya paten dan uji klinis, di sini AFC juga sudah punya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Jadi ini penting Bapak Ibu. Nah, selain itu semua produk kita sudah disertifikasi halal dan juga sudah ada BPOM-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memilih yang terbaik untuk keluarga Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu memilih produk-produk AFC karena memang sudah terbukti dan teruji seperti itu. Nah, ini ada sertifikatnya, sertifikat pencapaian ya AFC Indonesia itu tahun 2020 kita adalah second top sales ya Bapak Ibu, penjualan terbaik nomor 2 dunia tahun 2020, dan juga kita best selling product tahun 2020 nomor 1 dari AP2LI, satu dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Nah, kita juga ada penghargaan Helmi Atamimi Award tahun 2020. Juga tadi Bapak Ibu sebelum hadir di sini pasti sudah lihat tayangan-tayangan yang sudah ditampilkan. Kita sudah meraih rekor muri itu sudah 3 totalnya Bapak Ibu. Yang pertama itu rekor muri untuk perusahaan grand launching dengan undangan terbanyak Bapak Ibu. 1.010 orang, terus rekor muri yang kedua pengiriman produk suplemen kesehatan melalui pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Jadi kalau rekor muri yang ini Bapak Ibu cerita sedikit, Siska sih jujur merasakan karena waktu kami bergabung di AFC mau beli produknya itu kondisinya produknya sold out Bapak Ibu. Jadi inden nunggu. Nah, jadi waktu itu suami kontak Pak Yosef bilang, "Pak, tapi ini produknya lagi inden ya Pak," gitu. Jadi satu Indonesia tuh habis. Waduh, kalau satu Indonesia habis produknya keren banget dong gitu kan. Jadi waktu dikasih tahu itu kita bukan kaget nggak happy, tapi kagetnya malah happy banget. Berarti produknya benar-benar bagus seperti itu. Nah, produk AFC sendiri Bapak Ibu di luar Indonesia ya. Jadi kita bukan hanya ada di Jepang dan Indonesia saja, tapi produk kita juga ada di Singapura, di Cina, Korea, Thailand Bapak Ibu. Jadi ini sebagai bukti bahwa AFC ini sudah mendunia Bapak Ibu. Tinggal kita mau atau nggak mau ambil peluangnya saja. Nah,
Kalau di negara lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ngambil hak bisnisnya, mau partner dengan HFC, Bapak Ibu harus investasi untuk ngambil brandnya. Nah, kalau di negara lain itu kurang lebih Bapak Ibu, bahkan mungkin saya rasa lebih condong lebih ya Bapak Ibu, itu 10 miliar. Kalau saat ini kita cerita tentang satu peluang perubahan hidup, harus punya modal 10 miliar, kayaknya saya juga belum ada Bapak Ibu kalau modalnya sebesar itu. Ya, nah di sini ada berita baik Bapak Ibu, berita baik untuk kita semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Kenapa? Karena AFC Bapak Ibu hadir di Indonesia ini baru masuk tahun ketiga. Dan kalau Bapak Ibu mau jadi partnernya, Bapak Ibu bisa memilikinya dengan gratis. Jadi nggak perlu investasi brand. Jadi caranya gimana? Caranya hanya dengan Bapak Ibu konsumsi produknya, Bapak Ibu otomatis sudah menjadi partner dari AFC Bapak Ibu. Dan di sini ada 4 alasan utama ya Bapak Ibu, kenapa sih kita harus bergabung dengan AFC Jepang. Yang pertama Bapak Ibu perusahaannya. Tadi Siska udah bilang perusahaan ini bukan perusahaan baru Bapak Ibu, perusahaannya sudah terbukti perusahaan ini sangat bonafit, terus perusahaan ini sudah lama, sudah teruji manajemennya. Lalu kita punya produk-produk yang sudah diuji dan sudah memiliki patennya Bapak Ibu. Lalu kita memiliki bonus dan saat ini momentumnya ya, waktunya Bapak Ibu. Kadang kita kalau pilih bisnis tuh kita harus pas dulu di waktunya, momentumnya. Apa sih sekarang, momentum apa sih yang lagi naik di masa pandemi ini? Yang lagi naik itu adalah bisnis kesehatan ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengambil peluangnya dengan farmasi yang besar yang sudah mendunia ini seperti itu. Nah, untuk kesempatan ini bukan Siska yang akan jelasin Bapak Ibu, yang akan jelasin kesempatan bisnisnya, yang akan menjelaskan peluangnya, yang akan menerangkan bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan cuannya, uangnya untuk Bapak Ibu bukan hanya bertahan hidup, tapi Bapak Ibu bisa jadikan AFC ini sebagai satu kendaraan untuk meraih impian, kehidupan impian. Nah, orang yang luar biasa ini adalah leader saya, Bapak Ibu. Beliau di Jakarta, tepatnya saat ini domisilinya. Beliau yang memperkenalkan pertama kali peluang AFC ini. Dan beliau adalah orang yang luar biasa, dan beliau ini baru pulang dari US, Bapak Ibu. Dari AFC juga. Nah, lebih ringkasnya, beliau yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Untuk Pak Yosep, silahkan Pak Yosep. Oke, thank you Siska, penjelasannya luar biasa ya teman-teman ya. Tadi Siska udah jelasin tentang perusahaan, begitu yang kedua juga penjelasan tentang produknya teman-teman. Jadi awal mula saya tahu AFC pun juga dari produk ya. Jadi mama mertua itu udah konsumsi produk AFC itu dari tahun 2020. Jadi dari awal 2020 udah minumin. Jadi waktu itu dia minuminnya SOP 100 ya. Jadi tiap bulan beli satu box. Nah, waktu itu mama mertua itu datang ke rumahku. Kebetulan kita beda rumah ya. Mama mertua di Jakarta Utara, saya di Jakarta Barat. Jadi pas mama mertua datang ke rumah di September awal, dia kasih produk gitu kan ke aku gitu kan. Dia bukan kasih produk, dia minum produk SOP 100 itu di depan aku gitu kan. Aku nanya, Mi itu minum apa gitu kan. Ini bagus nih, mami kolesterol mami udah normal, sama mami udah nggak pernah sakit-sakit sendi. Biasanya kan kalau orang tua tuh udah umur di atas 60 suka sakit sendi gitu kan. Nah mama mertua itu pas minum SOP itu udah nggak pernah sakit lagi. Nah ini cobain deh buat mami kamu juga gitu kan. Awal mula sih dari situ. Terus karena aku juga masih mikir gini kan, mamiku juga banyak lah produk-produk suplemen gitu kan. Banyak juga produk obat-obatan di rumah tuh banyak banget gitu kan. Jadi aku juga masih keluar kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan. Terus makin lama kok makin banyak teman-teman aku juga di Instagram, di Facebook kok ngomongin tentang AFC. Oh ternyata tuh SOP 100 itu berhubungan sama AFC. Jadi SOP 100 itu adalah produk dari AFC gitu kan. Akhirnya aku coba cari tahu lagi tentang marketing plan-nya, tentang bisnis, karena emang aku kan juga basicnya dulu di network marketing ya, tapi emang bidang saya di insurance 7 tahun, jadi kalau untuk network marketing secara marketing plan sih hampir mirip-mirip lah gitu kan, dari cara penjelasan segala macam. Akhirnya coba aku pelajarin gitu kan, pelajarin di Google, pelajarin di YouTube tentang marketing plan-nya, dan ternyata ini yang menarik sih teman-teman. Jadi selain produk yang menarik, selain perusahaan yang bagus, kita juga ada marketing plan yang menarik gitu kan. Yang membedakan AFC dengan yang lain apa sih gitu kan, marketing plan-nya teman-teman ya. Marketing plan kita sistemnya dengan binary ya, kiri dan kanan. Itu yang memudahkan kita untuk recruiting sih menurut aku. Nah, penjelasannya gimana sih untuk binary itu, kiri dan kanannya seperti apa, begitu bonus-bonusnya. Nah, saya coba akan sharingkan juga kepada teman-teman untuk malam ini ya. Nah, jadi kita di sini ada paket membership Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada paket Ruby, ada paket Sapphire, ada paket Diamond. Ya, jadi kalau untuk Ruby itu dengan kita pembelian satu paket, kita dengan beli 2 box sudah bisa jadi member AFC. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ambil SOP Subarasi dan Utsukushi sudah bisa member,
Atau Bapak Ibu butuhnya 2 SOP juga boleh, atau Bapak Ibu butuhnya di 2 UTSU juga boleh. Itu udah otomatis jadi member Ruby Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kita ada pilihan lagi di paket Sapphire. Sapphire itu dengan total 6 box, kalau paket Diamond dengan 12 box. Apa sih kelebihan di Diamond? Pada saat Bapak Ibu join di Diamond mempunyai hak bonus lebih besar dibandingkan kalau di Sapphire atau di Ruby ya Bapak Ibu ya, otomatis. Karena kenapa? Karena di Diamond itu kita punya investasi lebih besar dibandingkan kalau kita di Ruby atau di Sapphire. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau join di Ruby dulu, itu juga boleh. Karena saya juga waktu itu awal mula saya join di Ruby dulu, akhirnya saya pelan-pelan upgrade ke Diamond gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau cicil per box juga boleh. Bapak Ibu mau langsung join di Diamond juga lebih bagus ya, karena di Diamond itu hak bonusnya Bapak Ibu lebih besar seperti itu. Nah, saya lanjut di sini kita ada bonus harian, ada bulanan, ada tahunan. Kalau untuk harian ini dibagi dengan 3 kategori lagi, ada bonus sponsor, pasap, dan pasangan, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kalau untuk bonus sponsor itu adalah bonus di mana kita langsung rekrut orang tersebut. Jadi kalau saya rekrut si A, berarti ya saya dapatkan bonus dari sponsor dari si A itu. Nah, di sini kalau kitanya join di Ruby, nah ini berarti sayanya join di mana? Kalau saya join di Ruby, saya akan mendapatkan bonus 300.000 per paket. Kalau saya join di Sapphire, saya akan mendapatkan 450.000 per paket. Kalau saya di Diamond, saya akan mendapatkan 550.000 per paket. Nah, jadi sebenarnya kita closingan satu paket sama-sama aja. Kita closingan satu paket, tapi karena kita di Diamond, kita punya hak bonus lebih besar, teman-teman, 550.000. Nah, gimana kalau saya Diamond, rekrut Diamond lagi? Berarti 550.000 dikali 6, Bapak Ibu ya, 3,3 juta. Nah, jadi bonus direct sponsor itu tergantung apa yang kita ikuti juga. Membership kita itu pengaruh untuk mendapatkan bonus sponsor. Nah, untuk selanjutnya ada lagi bonus pasap, teman-teman ya. Bonus pasap itu adalah hak Diamond di mana mereka mendapatkan selisih dari setiap membernya yang belum Diamond ketika mensponsor member. Jadi untuk per paket itu adalah kantor itu membudgetkan 550.000 Bapak Ibu. Tapi karena kita di Ruby atau di Sapphire, kita kan akan mendapatkan 300.000 ya. Kalau Ruby, kalau Sapphire itu 450.000 per paket. Nah, ada selisih teman-teman ya, 550.000 kalau dipotong 450.000 berarti ada selisih 100.000. Nah, 100.000 ini akan lari ke Diamond terdekat secara garis sponsor. Nah, tapi kalau Ruby gimana? 550.000 dipotong 300.000. Ya, ini 300.000-nya akan lari ke Anda gitu kan, karena Anda di Ruby. Nah, pasapnya itu akan lari ke Diamond terdekat secara garis sponsor, berarti pasapnya 250.000. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah teman-teman masih banyak yang belum di Diamond gitu kan, nah, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus pasapnya yang lumayan besar juga seperti itu. Nah, selanjutnya bonus pairing. Nah, ini nih yang menarik ya Bapak Ibu ya, karena di sini sistem kita binary, jadi kita bina grup kiri dan bina di grup di kanan. Dan ini dihitung adalah jumlah total paket Bapak Ibu. Jadi bukan dihitung orang, tapi jumlah total paket. Jadi contoh Bapak Ibu rekrut si A yang di kiri, Bapak Ibu join si A ini joinnya Diamond. Udah gitu si B ini juga joinnya Diamond. Berarti kan ada 6 paket kiri, yang di kanan juga ada 6 paket kanan Bapak Ibu ya. Berarti 6 pairing Bapak Ibu disebutnya. Jadi karena ada 6 paket kiri ketemu 6 paket kanan, berarti 6 pairing. Dan ini dihitung kedalaman tak terbatas. Jadi kalau di binary seperti ini Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan mutiara ya atau leader inti Bapak Ibu di jalur kiri yang bagus gitu kan, walaupun ada di kedalaman berapapun itu juga termasuk omset Bapak Ibu. Di kanan sama juga ada di kedalaman berapapun level 100 kita pun, dan itu menjadi mutiara kita atau leader inti kita, itu pun akan menjadi aset buat kita juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk bonus pairing kita dibagi dengan 3 jenis ya, ada Diamond, ada Sapphire, ada Ruby ya. Kalau kita Diamond ini juga bonus pairing kita maksimalnya adalah 200 pairing per hari. Kenapa sih kita harus dibatasin jumlah pairingnya per hari? Ini adalah untuk menjaga keamanan sistem Bapak Ibu ya. Kedalamannya tanpa batas, kita unlimited, kita akan dapatkan orang-orang terbaik kita di level 100, 1000 pun dihitung Bapak Ibu. Yang dibatasin adalah jumlah pairing yang kita akan terima per harinya ya, untuk menjaga keamanan sistem ya biar tidak jebol. 1 sampai 10 paket pertama itu kita dibayar 300.000 per paket ya. 11 sampai 200 paket selanjutnya kita dibayar 100.000 per paket. Jadi dalam satu hari kita akan terima berapa teman-teman? Nah, 10 dikali 300.000 berarti 3 juta. Nah, ini 190 dikali 100.000 berarti 19 juta ya. Berarti kalau 3 tambah 19 juta berarti 22 juta sehari. Kalau dikalikan 30 hari berarti 660 juta. Nah, ada nggak yang udah capek ini teman-teman yang setiap hari itu 200 pairing per hari? Ada ya, Pak Budi Darwin, leader kita semua. Nah, beliau bisa mendapatkan bonus dari pairingnya aja itu 660 juta per bulan dari satu titik Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa, wah kurang nih 660 juta, boleh Bapak Ibu dari sekarang udah mempersiapkan 3 titik ya. Jadi 3 titik Diamond ya itu bisa berarti potensinya 660 juta dikali 3. Kurang lebih 1,9 miliar per bulan seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk Sapphire ya. Kalau untuk Sapphire kita maksimum 60 pairing per hari. 1 sampai 10 paket pertama ini 200.000, 11 sampai 60 paket selanjutnya dibayar 100.000. Nah, ini potensi sebulannya adalah 210 juta per bulan.
Kalau Ruby gimana? Kalau Ruby maksimum 10 pairing per hari. Ya, 1 sampai 10 paket pertama dibayar 150.000, berarti kalau sebulan potensi kita adalah 45 juta. Ya. Di sini ada contoh bonus pairing ya. Gimana sih perhitungan bonus pairing ini? Contoh di sini ada Yosef gitu kan, Diamond. Udah gitu saya rekrut si A Diamond, direkrut si B Diamond, Bapak Ibu. Berarti ada 6 paket kiri, ada 6 paket kanan. Berarti berapa pairing yang saya akan dapatkan? Saya biasanya analogikan gini Bapak Ibu, di sini ada 6 pria di kiri, ada 6 wanita di kanan. Berarti ada 6 pasang, betul ya? 6 pasang dikali 300.000, berarti 1,8 juta. Nah, selanjutnya, gimana kalau ternyata saya rekrutnya di kiri adalah Safir, di kanan ada Ruby? Boleh nggak? Boleh aja Bapak Ibu, tetap pairing Bapak Ibu ya. Berarti kan di sini ada 3 paket kiri, ada 1 paket kanan. Berarti yang kantor bayarin berapa? Baru terjadi pasangan 1. Ya, 1 dikali 300.000, berarti baru 300.000. Nah, 2 paket yang di kiri ini masih menunggu Bapak Ibu sampai nanti ketemu pasangannya. Ternyata besoknya kita closing Ruby lagi. Berarti kan kita taruh di kaki lemah kita, betul ya, di grup lemah kita, berarti di kanan kita. Nah, ini berapa? 300.000 lagi dibayar ya. Jadi kan masih ada 2 paket yang menunggu. Ini pairing 1 pasang, ya berarti dibayar 300.000 lagi sama kantor seperti itu. Nah, ini perbandingan bonus pairing. Jadi kalau untuk di Diamond ini mempunyai hak bonus lebih besar dibandingkan Sapphire atau Ruby, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu yang hari ini baru gabung di Ruby, masih punya kesempatan untuk kita upgrade, atau mungkin Bapak Ibu mengumpulkan bonus dulu ya, pelan-pelan kita kumpulkan bonus dulu, karena di Ruby pun juga semua rata-rata berawal dari Ruby ya, kebanyakan di grup saya berawal dari Ruby, lama-lama juga bisa pelan-pelan untuk jadi upgrade ke Diamond gitu kan. Bahkan ada saya punya member yang dulunya joinnya promo Ruby, bahkan sekarang sudah Diamond seperti itu, bahkan sudah Toreda juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, yang masih join di Ruby punya kesempatan nanti suatu saat untuk upgrade. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada modalnya, bisa mengumpulkan dari sekarang bonus-bonus konnichiwa Bapak Ibu untuk kita pelan-pelan upgrade. Atau misalnya Bapak Ibu join di Diamond itu, kita nggak harus kita konsumsi semua produknya gitu kan. Misalnya 12 box, aduh Yosef, kira-kira 12 box siapa yang minum ya? Kan saya minumnya mungkin 1 bulan 1 gitu kan, 1 bulan 1 box. Ya, kita kan punya hak punya 12 box itu bukan berarti kita harus minum semua Bapak Ibu ya. Kita bisa jual per box gitu kan. Saya berapa kali ketemu tante-tante, oma-oma yang kadang-kadang nggak mau member, nggak mau ribet gitu kan. Udah Yosef nggak mau jadi member, nggak usah dibuatin membership. Ya udah, yang penting saya join aja sama kamu gitu kan, 1 box. Ya udah, yang 12 box itu kan kita bisa jual per box gitu kan, kita jual ecer gitu kan. Itu juga boleh Bapak Ibu. Atau kita mau jual per saset gitu kan, juga boleh seperti itu. Yang penting harganya sesuai harga dari ketentuan dari perusahaan ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari bonus-bonus yang ada itu adalah perhitungannya 80%, 20% Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya konnichiwa Siska, bonus Anda 1 juta gitu kan, berarti 800.000 akan ditransfer ke perusahaan ke walletnya kita, dan 20% itu berarti 200.000 itu akan masuk ke redemption. Jadi kita akan tukarkan dengan produk-produk redemption Bapak Ibu ya. Jadi 80% itu akan masuk di wallet. Nah, di wallet itu kalau misalnya Bapak Ibu cairkan ke rekening, itu kena setiap kali pencairan kena Rp20.000 biaya admin, biaya transfer ya, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya suka sarankan member saya itu adalah dikumpulkan dulu di wallet sampai bonus kita 1 juta, 2 juta, 5 juta. Nah, kira-kira kita butuhnya 5 juta baru kita cairin. Nah, itu kan baru kena 20.000-nya Bapak Ibu. Dibandingkan kalau kita setiap hari kita pilih auto withdraw. Auto withdraw berarti kan setiap kali pencairan kena 20.000. Kalau dikalikan 30 hari aja udah 600.000 kan, sayang ya. Jadi lebih bagus Bapak Ibu kumpulkan dulu di wallet, kira-kira kita butuh berapa baru kita cairkan. Atau walletnya Bapak Ibu bisa untuk daftarkan member baru pun juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi meminimalisir biaya-biaya adminnya seperti itu. Nah, 20%-nya itu tadi kita kan bisa redemption dengan produk AFC. Apa aja sih produk AFC? Ada Hanamai, ini seperti kayak SK itu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada lutein siap buat memori otak dan mata, ada masker, ada premium nano kolagen, dan kita juga bisa redemption dengan produk-produk unggulan kita ya. Ada Utsukushi, SOP 100, bahkan di Sensei Suru juga seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi bonus bulanan. Ini bonus Unilevel. Ini dibayar setiap tanggal 1 di setiap bulannya, Bapak Ibu. Jadi selain bonus harian, kita ada bonus bulanan lagi. Nah, untuk bonus Unilevel ini saya skip dulu penjelasannya karena lumayan panjang. Nah, cuman di sini kurang lebih ya penjelasannya. Di sini kita akan mendapatkan di level 1, level 2 kita akan mendapatkan 75.000 per orang ya. Level 3 sampai level 10 kita dapatkan 37.500 per orangnya Bapak Ibu ya. Jadi emang mungkin kelihatannya kecil ya, tapi kalau dikalikan faktor kalinya banyak ya, misalnya di level 1 kita ada 5 orang ya sponsor kita akan mendapatkan 375. Ya, di level 5 aja udah berapa nih? Kita 3.000 orang udah 117 juta. Nah, kemarin saya dapat, biasanya suka Pak Budi Darwin suka screenshot ya bonus Unilevelnya Pak Budi.
Nah, itu Pak Budi dapetin bonus Unilevel kurang lebih setiap bulannya 140 sampai 150 juta. Dan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Di luar bonus sponsor, di luar bonus pairing, ini namanya bonus Unilevel bisa dapat ratusan juta. Nah, cuman emang bonus Unilevel ini emang ada syarat dan ketentuannya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajarin pada saat lebih pengembangan di sistem ya, marketing plan lebih dalam. Nah, selanjutnya ada lagi bonus tahunan. Jadi di sini ada Anwareng Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bisa mengumpulkan jumlah pairing Bapak Ibu untuk mendapatkan rank-rank atau peringkat-peringkat yang di AFC. Dan di sini untuk peringkat-peringkat kita ini nama-nama kesatria di Jepang Bapak Ibu ya. Jadi periodenya adalah 1 Oktober 2021 sampai dengan 25 September 2022. Jadi setiap tahun Bapak Ibu ya. Jadi periode kita 1 tahun. Dan di sini kita bisa mendapatkan berulang-berulang gitu kan. Jadi puji Tuhan kemarin pas saya di periode kemarin saya peringkat di Samurai. Jadi saya dapetin THR, kalau saya biasanya bahasa ke grup All-Star kita, THR 75 juta gitu kan. Kita baru kerja atau baru jalanin AFC, 1 tahun udah dapet 75 juta, dan itu menurut saya happy banget gitu loh. Bahkan di grup saya ada namanya Kanesta, kemarin Triple Samurai, dia dapetin 75 juta dikali 3, Bapak Ibu, 225 juta gitu kan. Baru jalanin, belum 1 tahun loh kalau Kanesta gitu kan, dapat 225 juta Bapak Ibu. Dan banyak juga kita ada yang Toreda, Ronin, bahkan kalau di grup lain ada yang udah Shogun, Daimyo, Bushido gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ada 8 peringkat dan saya coba jelasin Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Toreda 100 pasang dapat lagi THR 5 juta ya. Kalau 500 pasang 25 juta Ronin, kalau 1000 pasang 75 juta Samurai, 5.000 pasang berarti dapat setengah miliar ya. Shogun ya 575. Kalau Daimyo 15.000 pasang 1,8 miliar, kalau 30.000 pasang dapat 3,5 miliar Bushido Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan kita juga punya Bushido yang pertama ya, ada Pak Budi Darwin, ya beliau Bushido yang pertama di Indonesia. Padahal beliau member ke 9.000 Bapak Ibu ya. Jadi di AFC ini bukan berarti orang-orang yang awal akan mencapai peringkat tertinggi, enggak Bapak Ibu. Tidak ada jaminan orang-orang awal akan mencapai peringkat tertinggi Bapak Ibu. Tapi di sini siapa yang mau bekerja keras, siapa yang mau rajin, siapa yang mau berkomitmen akan mendapatkan hasil lebih besar. Seperti kayak Pak Budi Darwin ya, member ke 9.000, tapi beliau bisa menjadi Bushido yang pertama di Indonesia, Bapak Ibu. Dan saat ini di Indonesia sudah ada 11 Bushido ya, yang kemarin mendapatkan rekor juga ya, karena kemarin AFC keluarkan 11 kali 3,5 miliar Bapak Ibu untuk Anwareng saja. Seperti itu, di luar bonus harian, di luar bonus bulanan. Dan di sini kita juga ada announcement Bapak Ibu ya, dilarang menggunakan nama AFC Lab Science ya. Jadi itu adalah hak merek untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan nama akun misalnya AFC Siska, AFC Batam, AFC Jakarta, itu boleh Bapak Ibu ya, boleh kita pakai di Facebook, website, Instagram, dan saat ini sekarang lagi zamannya media sosial Bapak Ibu ya. Jadi mengembangkan AFC bukan secara offline saja, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau secara online lewat media sosial gitu kan, di Facebook, website, Instagram itu diperbolehkan. Dan bahkan kalau WhatsApp Story juga sekarang lagi bagus-bagusnya, jadi banyak banget viewers kita lihat dari WhatsApp Story, dan itu juga bisa jadi calon untuk kita prospek gitu kan. Siapa yang sering rajin liatin WhatsApp Story kita, siapa yang rajin liatin IG Story kita, siapa yang rajin lihat like Instagram atau Facebook kita, itu bisa buat jadi bahan kita prospek ke depannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini kita dilarang menjual produk-produk AFC di e-commerce ya. Jadi kita tidak boleh menjual produk-produk AFC di e-commerce ya, seperti kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Dan di sini juga kita tidak boleh menjual produk AFC di bawah harga. Jadi kita semua satu harga seluruh Indonesia, tidak boleh memberikan cashback, tidak boleh memberikan bonus atau iming-iming Bapak Ibu ya. Jadi semua satu harga seluruh Indonesia. Jadi enaknya di AFC perusahaan sangat ketat mengenai hal-hal ini Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk menjaga AFC ini bisa bertahan di 5 tahun, 10 tahun, bahkan di 20 tahun ke depan Bapak Ibu ya. Nah, ini sharing dari saya dan Siska. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Angga ya. Iya, oke. Jadi teman-teman, kira-kira itu ya tadi penjelasan singkat tentang perusahaan dan tentang marketing plan-nya, bonusnya juga ya kan. Nah, jadi sekarang kita mungkin boleh masuk ke pertanyaan ya, tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh, monggo langsung ditanya. Nanti yang jawab Ko Yosep sama Kak Siska-nya ya, bantuin saya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan seputar AFC. Sip. Kalau sharing bonus boleh Pak Angga? Boleh. Nah, gini aja deh. Gimana kalau sebelum kita masuk tanya jawab, boleh sekarang sharing bonus. Coba dikasih gambaran ke teman-teman
Iya, kasih gambaran ke Oke. teman-teman yang kayaknya oh EFC ini kayak gini. Nah, ini boleh nih, ini bagus banget. Silakan. Nah ini teman-teman, aku bukain langsung dari websitenya afclogin.com ya. Jadi di sini kita seperti kayak apa ya, sistem ya aplikasinya dari AFC. Jadi selain website, kita juga ada aplikasi. Aplikasi AFC ini kita bisa download dari Android, bahkan di iPhone pun sudah ada seperti itu ya. Cuman ini untuk membuka lebih enak dari langsung dari web ya, dari webnya AFC. Nah ini tahun 2020. Tadi saya sempat cerita, saya gabung di September 2020, Bapak Ibu ya. Jadi tadi singkat cerita kan saya awal mula tahu dari ini ya, dari mama mertua minumin produk, tapi mama mertua itu nggak apa ya, nggak member, cuma beli sama temennya di pasar satu box gitu loh. Dan saya tahu gitu loh kebiasaan mama mertua itu ibaratkan 100.000 aja harganya udah bisa dibilang mahal gitu. Ibaratkan kalau di pasar itu udah nawarnya tuh luar biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya dia beli produk SOP Subarasi atau SOP 100 itu rutin setiap bulan, berarti ada manfaat yang dirasakan gitu kan. Itu yang saya ambil logikanya di situ aja sih. Jadi mama mertua tuh berani keluarin spend 1.750.000 untuk SOP Subarasi gitu kan setiap bulan, berarti itu ada tandanya manfaat yang dia rasakan, dan bahkan dia mau sharing gitu kan buat ke aku, bahkan ke mamaku gitu kan, seperti itu. Dan waktu itu aku tuh pas lagi pandemi gitu kan, kita banyak banget terkubur impian kita di saat pandemi, betul nggak sih teman-teman ya? Jadi pas pandemi awal-awal tuh kita lebih banyak rebahan, lebih banyak nonton Netflix, udah gitu kita lebih banyak main game gitu kan, karena merasa wah pandemi semua orang pun juga lagi terkena kok sama pandemi gitu loh, semua orang bisnis lagi down, semua orang bisnis lagi turun, bahkan semua orang juga lagi merasa lagi di titik rendah gitu loh semua itu. Jadi aku tuh merasa ya udah deh, aku slow aja juga sama aja kok sama teman-temanku gitu loh. Nah, jadi pada saat pandemi itu aku mikir 3 bulan selesai, 6 bulan ternyata nggak selesai-selesai. Di September tuh waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu titik balik aku tuh di September 2020 pas tahu AFC, udah gitu juga aku pelajarin di YouTube, aku pelajarin Google, dan aku nggak gampang sebenarnya untuk ikut di bisnis MLM atau di asuransi Bapak Ibu. Saya di asuransi pun 7 tahun ya, walaupun 7 tahun itu banyak banget godaan lah untuk bisnis A, B, C, D gitu kan. Bahkan dulu banyak banget yang bisnis-bisnis lainnya gitu kan, tapi saya nggak tertarik waktu itu. Tapi di 2020 itu pas AFC itu saya lihat pelajarin sistemnya, begitu saya juga lihat bonus Pak Budi Darwin ya. Jadi Pak Budi Darwin itu rajin banget kalau dia Zoom atau dia ketemu orang gitu kan suka ada yang rekam gitu kan, itu selalu kasih lihat bonus gitu kan. Bonusnya itu bisa 500 juta, 600 juta itu di saat tahun 2020 per bulan gitu kan. Dan kok aku lihat di saat orang-orang lain lagi mengirit-ngirit gitu kan pengeluaran, tapi Pak Budi Darwin bisa punya income 500-600 juta stabil setiap bulan, bahkan bisa beli aset, rumah, beli mobil, dan lain-lain gitu kan. Dan ternyata, wah ini ada satu bisnis yang lagi bagus. Nah kalau aku search di Google, Bapak Ibu ya, ternyata ada satu bisnis yang bisa bertahan di saat pandemi, itu nomor satu apa? Adalah bisnis bidang farmasi. Bisa bertahan, bahkan bisa berkembang di saat pandemi adalah bisnis farmasi. Karena semua orang sekarang lagi butuhnya apa sih? Kalau aku bilang sekarang lagi butuhnya sehat, Bapak Ibu. Pertama, orang butuh sehat, yang kedua juga butuh sehat secara finansial, sehat secara kantong. Dan AFC itu bisa menjawab kedua-duanya. Sehat secara jasmani bisa, sehat secara kantong juga bisa, Bapak Ibu. Jadi dari situ aku coba mulai membuka diri untuk AFC, dan akhirnya saya juga ketemu dengan Pak Budi Darwin, dan akhirnya saya join di tanggal 22 September 2020. Jadi itu tanggal emas ya buat aku, tanggal 22 September. Karena di saat itu sebenarnya 6 bulan itu saya nggak pernah keluar rumah, Bapak Ibu. Saya nggak pernah keluar rumah, saya benar-benar di rumah. Karena COVID waktu itu kan lagi ibaratkan masih kayak tinggi-tingginya gitu ya waktu itu di September 2020 itu. Jadi waktu itu tanggal 22 itu memaksakan diri untuk ketemu Pak Budi gitu kan. Dan itu sih membuat aku hari bersejarah gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi pandemi ini membuat kita lagi banyak down segala macam, tapi ada bisnis yang lagi berkembang, bahkan bisnis yang bisa besar banget di saat pandemi itu adalah bisnis farmasi. Dan AFC adalah salah satunya dan bisa kita kembangkan sama-sama. Dan di AFC ini adalah bisnis farmasi yang menurut aku modalnya juga ringan, Bapak Ibu ya. Modalnya 3,4 juta dengan kita punya 2 produk, Bapak Ibu ya. Kita juga bisa konsumsi sendiri produknya, dan kita juga bisa merasakan manfaat dari produk itu. Dan di sini AFC itu bukan semululu kita ngomongin produk gitu kan, tapi kita juga bisa ngomong secara bisnisnya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau orang yang butuh produk, mungkin teman-teman kita yang lagi sakit atau yang lagi bermasalah di kesehatan, Bapak Ibu. Tapi kan sekarang kalau kita lihat paling banyak apa sih? Sekarang lebih banyak orang-orang yang lagi butuh penghasilan tambahan. Banyak teman-teman kita terkena PHK, terkena pemotongan gaji, udah gitu juga teman-teman kita yang WFH ya. WFH kan waktu juga lebih senggang ya. Banyak ibu rumah tangga juga waktu lebih senggang ya di rumah segala macam. Nah, itu juga bisa menjadikan
kita memberikan alternatif nih buat mengisi waktu luang mereka, bahkan mendapatkan penghasilan tambahan. Dan kalau boleh info Bapak Ibu ya, sekarang di grup kita gitu kan, di grup All Star, sekarang banyak banget member-member kita itu bukan pengangguran Bapak Ibu ya, bukan orang yang lagi susah, enggak Bapak Ibu ya, tapi lebih banyak orang-orang yang membutuhkan waktu lebih banyak, maksudnya waktunya lebih pengen produktif gitu kan, waktunya pengen lebih terisi gitu kan, dengan cara apa? Dengan bisa sharing-sharing gitu kan. Daripada kita sharing gosip gitu kan, atau mungkin kita di media sosial kita mengeluh atau apa, tapi kan kita bisa mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat ya. Kita bisa membantu orang lain secara kesehatan, begitu yang kedua juga kita bisa sharing secara konnichiwa. Jadi kan bisa memotivasi orang lain untuk mendapatkan konnichiwa juga atau mendapatkan bonus-bonus dari AFC. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi AFC itu bisa membantu kita juga secara kedua-duanya seperti itu. Itu yang aku rasakan Bapak Ibu selama 1 tahun lebih. Dan ini aku boleh sharing buat motivasi buat teman-teman juga. Jadi ini di September 2020 itu saya gabung ya tanggal 22 September tadi Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada bonus sponsor, ada bonus pairing, ada bonus unilevel, ada bonus gross. Jadi waktu itu saya joinnya waktu itu 3 titik ruby. Jadi waktu itu langsung bikin segitiga emas ruby. Saya keluarkan berarti 3,4 kali 3-an kurang lebih 10 jutaan ya Bapak Ibu. Nah ini di bulan 9 saya dapetin $450. Jadi kalau dikalikan 10.000 itu 4,5 juta saya dapetin dari AFC. Jadi kalau untuk join di Ruby 1 titik aja udah balik modal gitu kan. Nah waktu itu saya langsung berpikir kan, saya udah closing 2, 3 sponsor, 4, 5 gitu kan. Saya berpikir wah ini pasapnya lari ke upline gitu kan. Nah gimana caranya biar saya cepat-cepat upgrade ke diamond gitu kan. Waktu itu saya punya pilihan. Saya bisa pilihan saya mau pakai uang cash dari tabungan saya untuk upgrade, atau yang kedua saya pakai kartu kredit gitu loh. Saya waktu itu pilihnya pakai kartu kredit cicilan BCA 0% 12 bulan gitu kan. Saya pikir kalau 3 bulan lunas aja itu udah happy banget gitu kan. 3 bulan lunas aja udah happy. Nah, waktu itu kenapa saya pakai cicilan BCA itu biar saya punya beban. Kalau saya mungkin dari tabungan begitu saya nggak balik modal, akhirnya ya udah deh pasrah aja deh gitu. Tapi kalau pas kartu kredit kan tiap bulan ada tagihan mulu tuh dari BCA, cicilan BCA kita kan muncul tuh. Jadi akhirnya membuat kita gue harus cari cara gimana caranya gratis atau bikin balik modal gitu kan. Akhirnya saya ambil cicilan itu dan di bulan 10 ya AFC udah kasih bonus saya ini 31 juta Bapak Ibu ya. Jadi awal mula cuma 3 bulan bisa lunas, ternyata di bulan 10 udah bisa balik modal lebih daripada balik modal gitu kan 31 juta. Nah, ini di bulan 11 saya dapetin 51 juta Bapak Ibu ya. Di bulan 12 dapat 41 juta. Jadi dalam waktu 3 bulanan saya dapat 129 juta. Nah, ini kalau tahun 2021 gimana Yosef gitu kan? Nah, ini 2021, nah ini di bulan pertama ya saya dapat 27, begitu di bulan 2 dapat 64, bulan 3 bulan 4 itu 40-an ya. Nah, naik turun Bapak Ibu kenapa? Ini kan tergantung omset yang kita capai juga. Ya pertumbuhan di kiri dan di kanan kita ya. Jadi di bulan 5 bulan 6 dapat 50-an, bulan 7 waktu itu dapat 82, bulan 8 dapat 70-an, ini bulan 9 bulan 10 dapat 40-an. Nah, ini bulan di 11 dapat 56. Nah, ini di bulan 12 ya kita belum sampai penutupan buku udah dapat 67 juta. Jadi kalau misalnya kita ambil biasanya rata-rata ya. Berarti kan di sini 660 juta ya kalau dibagikan dengan 12 bulan kurang lebih ya 60 jutaan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur banget bisa kenal dengan AFC gitu kan. Udah gitu juga di sini kemarin dapat trip juga. Kebetulan kemarin kan saya dapat tripnya Rusia, cuman kita AFC kasih ganti Rusia menjadi Amerika ya. Jadi waktu itu kita trip bareng-bareng sama Crossline bahkan sama downline kita juga gitu kan. Dan di situ terasa banget family-nya gitu kan. Karena di sini selalu ditekankan oleh founder kita Pak Enes, Pak Michael Tampi, F-nya kita tuh family ya Bapak Ibu. Jadi pada saat aku ke Amerika gitu kan, kita tuh bukan merasa kayak oh ini jaringan si A, ini jaringan si B, enggak Bapak Ibu, tapi kita malah kita akrab banget begitu juga kita bisa sharing-sharing bersama dan kita sama-sama saling menguatkan ya gitu kan. Dan bahkan kita pun diperhatikan banget sama founder-founder kita pas ke Amerika gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kita Pak Enes pun ada di grup WhatsApp kita gitu kan. Jadi itu sih yang membuat aku tuh merasa di AFC itu bukan cuma sekedar cari income aja, tapi kita juga terasa kita juga dapat family-nya gitu kan. Kita dapat belajar dari orang-orang yang berbeda latar belakang gitu kan. Bahkan kita di network marketing seperti itu kita jadi banyak kenal ya dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kita sama-sama berjuang untuk mencapai di Bushido di AFC. Seperti itu sih Bro Angga dan Siska dan teman-teman semuanya. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi tadi udah di-share juga, maksudnya itu ada beberapa cuplikan-cuplikan
dari income dan pairing dan lain-lainnya. Kalau teman-teman yang ngerti sistem, itu cara lihatnya di situ. Jadi mungkin kalau yang belum ngerti, ya mungkin emang harus gabung dulu, baru ngerti. Pasti nanti jadi ngerti kok. Jadi tetap harus gabung dulu, baru nanti akan ngerti. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang tanya, bagi tipsnya supaya bisa prospek orang tuh dengan cepat, maksudnya bisa bisa dapat orang dengan cepat. Ini saya mau dua-duanya deh. Mungkin tadi kan udah dari Koyosep, sekarang kita start dari Kasiska dulu, baru nanti kita ke Koyosep lagi. Jadi masing-masing kita mau tahu tuh caranya masing-masing deh, versinya masing-masing, gimana caranya bisa mendapatkan prospek. Mungkin bukan mendapatkan prospek ya, gimana caranya biar bisa dapat member. Mungkin ada nggak sih tipsnya, harus kayak gimana, harus jelasin apa, atau mungkin harus ngomongnya apa dulu pertama, gitu kan. Oke, boleh mungkin dari Kak Siska dulu ya. Oke, siap Pak. Nah, kalau dari Siska untuk dapat member ataupun dapat prospekan, yang paling pertama sih teman-teman kalau di kita tuh harus ada yang namanya daftar nama. Itu sudah umum sih, sudah harus ada daftar nama, baik itu dari orang terdekat kita, dan juga kalau Siska nih Pak, boleh share sama teman-teman semua, biasanya tuh kalau kita sudah masuk ke satu bisnis, kita harus labelkan diri kita di bisnis itu. Jadi misalnya nih, ya Siska nih di AFC selalunya tuh kayak tadi Pak Yosef bilang di sosial medianya itu Siska udah branding bahwa sekarang tuh Siska di AFC. Jadi kadang ada share juga manfaat pribadi, ada kadang share konnichiwa. Nah, itu salah satu untuk juga dapat prospekan. Nah, yang paling penting adalah kita selalu update dan menambah database seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hal yang sering teman-teman dengar, Bapak Ibu dengar, tetapi mungkin untuk pelaksanaannya juga termasuk Siska dulu di awal-awal tuh sering dengar harus nambah daftar nama, harus ada tambah list kenalan lagi, cuman kadang kan kita ngelakuinnya tuh nggak aktif gitu. Nah, jadi perbanyak aja, karena memang dalam bisnis seperti ini dari yang diajarin mentor adalah bisnis ini tetap permainan angka gitu Bapak Ibu. Jadi semakin banyak yang kita share, semakin banyak yang kita tabur, pasti otomatis semakin banyak juga kesempatan untuk yang jadi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu tips dari Siska, Pak Angga. Oke, itu dari Kak Siska. Sekarang kita lanjut ke Koyosep. Silakan kok. Mungkin ada nggak tipsnya? Apa sama Kak Siska? Oke, tadi ke mute ya. Jadi aku menambahkan dari Siska ya. Jadi kalau aku lebih banyak pendekatan sih. Jadi pendekatan kepada calon prospekan kita. Rata-rata kan calon prospekan kita itu adalah cycle pertama kita ya, level 1 kita, level 2 kita. Jadi ibaratkan saudara, teman, keluarga, teman kuliah, teman sekolah, dan yang lain gitu kan. Atau mungkin teman kantor. Jadi kalau saya biasanya pendekatan dulu, biasanya sebelum kita misalnya udah lama nih nggak pernah kontak, jadi jangan langsung tiba-tiba kontak gitu. Biasanya aku mulai like dulu gitu kan, mulai like dan komen di Instagram atau di Facebooknya mereka gitu kan. Atau mungkin mereka lagi pasang di WhatsApp Story gitu, aku udah mulai tanya atau apa gitu kan, minimal ada ibaratkan untuk pembuka dulu deh gitu kan, begitu baru 1 hari 2 hari kemudian biasanya aku tanya gimana kabar gitu kan, boleh nggak aku coba call atau aku telepon gitu, biasanya aku seperti itu sih. Nah biasanya oh ya Yosef telepon aja gitu kan, atau mungkin ada apa nih gitu kan, ya udah aku telepon aja ya gitu kan. Nah biasanya aku mulai pembukaannya ini halo bro apa kabar, gimana sekarang gitu kan, pandemi gini, biasanya juga dia akan cerita tuh masalah-masalah di kondisi sekarang gitu kan. Ya bro, kebetulan aku lagi ada jalanin satu bisnis farmasi nih dari Jepang, dan saat ini lagi booming banget, dan ini baru 3 tahun loh di Indonesia, dan ini kesempatan banget buat kita jalan-jalan untuk jalanin AFC ini gitu kan. Di sini peluang kita bisa dapat income 5 sampai 10 juta per bulan. Nah, itu kita harus lihat juga siapa yang kita tawarkan. Kita harus lihat segmen marketnya juga. Ada yang orang yang ditawarkan 5 sampai 10 juta juga merasa ih kekecilan banget ya gitu kan. 5-10 juta gue juga udah dapetin Chef dari kerjaan gue. Nah, kita juga harus lihat segmen itu gitu kan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini misalnya kita bisa ngomong 10 sampai 50 juta tergantung segmen market yang kita coba tawarkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong 50 sampai 100 juta terlalu ketinggian juga, kadang-kadang ada yang merasa Chef boro-boro mikirin 50 juta, 5 juta aja gua aja udah happy kalau bisa dapat 5 juta. Nah, kita harus lihat segmen market yang kita mau tawarkan. Nah, biasanya aku udah mulai pembukaan seperti itu, oh lu lagi ada di bisnis apa sih gitu kan. Nah, kebetulan gue dari AFC nih, AFC perusahaannya dari Jepang,
udah go public, dan saat ini masuk ke Indonesia baru 3 tahun dengan sistem network marketing. Nah, gitu kan. Nah, biasanya emang aku udah tawarin ke orang-orang yang kira-kira cocok nih sama network marketing, atau mungkin menurut aku feeling-nya bisa masuk atau mungkin bisa join sama AFC gitu kan, seperti itu. Nah, jadi aku mulai pembukaan seperti itu. Kalau dia udah mulai tertarik, biasanya aku ajak ketemu atau di Zoom. Jadi emang aku udah mulai pembukaannya di situ dulu sih. Jadi nggak langsung di telepon langsung 30 menit ngomongin AFC, aku enggak gitu. Jadi AFC itu cuma pembukaan sedikit aja, baru nanti kalau dia mau tertarik baru masuk ke Zoom atau ketemu. Tapi emang lebih enak sih ketemu langsung ya, karena kalau ketemu langsung biasanya rata-rata orang udah mau diketemuin, itu udah rata-rata 70-80% pasti join gitu kan. Karena kenapa? Kalau udah kita udah ngomong AFC terus 70 terus segitu dia nggak join, ada juga gitu kan, tapi rasionya rata-rata mau tertarik, mau tahu, dan pengen dijelasin tentang AFC. Nah, itu biasanya seperti itu sih kalau pendekatan secara offline ya, atau mungkin pendekatan offline ya gitu ya. Tapi kalau misalnya lewat media sosial segala macam, biasanya kalau di media sosial itu biasanya kita branding gitu kan. Jadi maksudnya tentang AFC-nya kita branding, udah gitu juga tentang pencapaian-pencapaian kita di AFC, udah gitu juga kita branding tentang growth atau mungkin pertumbuhan member-member kita gitu kan, atau mungkin kita lagi ada tadi kan kebetulan juga kita table talk ya di Lipopuri, kebetulan ada member saya dari Batam datang ke Jakarta. Tadi saya ketemu dengan Pak Budi Darwin, double Bushido kita di Lipopuri. Nah, di situ aku juga shoot gitu kan di Instagramku atau di Facebookku, aku shoot gitu kan video. Jadi kita tuh ada aktivitas gitu loh di AFC itu. Jadi ada juga member-memberku tuh kan, kalau dulu pas lagi pandemi awal-awal kan kita nggak ada acara offline gitu kan, kita nggak ada acara Grand LOP. Kebanyakan kan kita lebih Zoom gitu kan. Nah, pas lagi aku ada roadshow gitu kan ke Manado, aku roadshow ke Surabaya, roadshow ke Batam, roadshow ke Medan, aku shoot gitu kan, banyaknya orang hadir gitu, ada 100 orang, 200 orang gitu kan. Itu lumayan loh, akhirnya banyak orang yang menyerahkan diri untuk gabung. Sep, ternyata AFC lagi booming banget ya, AFC lagi heboh juga di kota itu gitu kan. Dikira AFC lagi sepi-sepi aja di Batam, ternyata ada AFC Batam lagi besar banget ya gitu kan. Jadi itu juga buat branding kita. Jadi Bapak Ibu pada saat kita ikut Grand LOP, apapun yang ada diadakan oleh kantor gitu kan, seperti kayak kemarin kita Spirit of Samurai di Bali, aku datang juga di GWK. Nanti ada Spirit of Samurai kedua di Borobudur gitu kan, di bulan Februari. Itu buat jadikan momentum-momentum kita. Jadi kantor itu, manajemen itu luar biasanya apa? Aktif ya, bukan cuma leader-leader yang aktif untuk cari rekrutan, tapi manajemennya pun juga memberikan dampak yang positif ya, dengan aktif gitu kan, membuat acara-acara. Sebenarnya kalau misalnya dibilang AFC kalau mau diam-diam aja juga boleh gitu kan, maksudnya manajemen nggak perlu aktivitas juga, bisa-bisa aja gitu kan. Itu adalah tugas kita, karena kan kita pengen cari omset, ibaratnya seperti itu. Tapi manajemen AFC itu berbeda Bapak Ibu. Mereka mau turun ke lapangan, mereka mau hadir bersama kita gitu kan, mereka mau rangkul kita, mereka mau sama-sama do the best gitu kan, sama-sama kita gitu. Dan itu menurut aku suatu nilai plus yang kita bisa rasakan. Bahkan foundernya aja bisa datang ke kota-kota kita, bahkan ke kota-kota kita itu merasa kita tuh bisa dekat sama leader-leader kita, busido-busido kita. Bayangin Bapak Ibu ya, busido-busido kita aja mereka mau turut ya hadir ke acara-acara Grand LOP kita, bahkan di table talk kita aja yang mungkin 5 orang, 10 orang aja beliau bisa hadir gitu kan, menemani kita gitu. Dan itu menurut aku nilai plus yang teman-teman bisa didapatkan di AFC seperti itu. Oke. Nah, ini keren banget ya. Jadi sharing hari ini kita juga, kalau teman-teman mungkin yang belum pernah ikut NDO, ini ada apa, kayak sedikit-sedikit kayak NDO-nya juga nih. Jadi kita juga jadi tahu ilmu baru ya, mungkin dari Ko Yosep, yang buat teman-teman tadi juga nanya. Thank you banget, pertanyaannya bagus dan udah dijawab, dan mungkin bisa jadi ilmu juga ya, tabungan ilmu juga buat teman-teman lain yang dengerin. Jadi itu barusan juga udah dijelasin. Ini semua pertanyaannya kan rata-rata kayaknya tuh gimana cara nyari orang, gimana sih cara prospek biar orangnya mau gitu loh, nggak kita di blok atau kita dijauhin atau apa gitu kan. Nah, barusan udah dijelasin. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya. Oke, selain yang tadi Ko Yosep bilang, dengan kita posting kayak keramaian, maksudnya keramaian ya, Bu, kayak kita punya komunitas-komunitas gitu kan. Betul. Nah, selain itu, kalau misalkan ini ada yang tanya, gimana cara kita posting promo-promo di AFC? Kan AFC ini kita banyak promo banget nih, yang masih ongoing aja. Kita masih ada promo undian trip, terus kita masih ada promo emas yang diperpanjang kemarin sama Niko sampai tanggal 31.
Terus kita juga nanti akan ada promo-promo menarik lainnya yang mungkin akan datang nanti sebentar lagi. Kira-kira kalau dari Ko Yosep sendiri ada trik khusus gak sih? Gimana sih caranya biar bikin kayak ngebungkus promo itu tuh jadi menarik, orang tuh jadi menggebu-gebu, oke gue harus join AFC nih. Promonya keren banget nih atau apa gitu. Ada nggak sih kira-kira? Iya, boleh. Jadi sebenarnya kan kita ada dua segmen ya kalau kita mau menawarkan tentang AFC. Satu kita nawarin tentang produk gitu kan. Kalau produk kita masukkan tentang memes, udah gitu juga tentang komposisi atau mungkin juga kita tawarkan tentang testimoni-testimoni gitu kan yang beredar gitu kan. Biasanya kita kalau menawarkan produk. Terus yang kedua kita nawarkan bisnis. Nah, kebetulan kalau aku lebih cenderung menawarkan AFC itu adalah ngomongin bisnis gitu kan. Bisnis karena di mana sekarang ini paling banyak orang lagi butuhnya bisnis gitu kan, di mana pengen punya penghasilan tambahan misalnya gitu kan, udah gitu juga pengen mengisi waktu luang. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu ya di tahun 98 dulu pas Krismon gitu kan, 99 itu bisnis network marketing MLM itu booming banget gitu kan. Dan saat ini pun juga kondisi ya tahun pandemi seperti ini ya, udah 2 tahun pandemi ini, sekarang banyak orang udah mulai membuka pemikirannya tentang bisnis network marketing gitu Bapak Ibu. Jadi menurut aku ini adalah kesempatan kita untuk coba sharing gitu loh. Banyak teman-teman kita yang sekarang lagi menunggu nih, lagi mikirin punya penghasilan tambahan dari mana nih, jalanin bisnis konvensional kah, atau mungkin dia mencari pekerjaan baru gitu kan, atau mungkin bisa cari alternatif adalah network marketing gitu loh. Mungkin mereka lagi mencari peluang itu Bapak Ibu. Dan tahun 2021 ini kan sekarang udah mau berakhir ya, udah tinggal beberapa hari lagi. Percaya Bapak Ibu ya, sekarang banyak orang lagi membuat resolusi hidup di tahun 2022 lebih baik lagi, betul ya? Kita di tahun 2021 itu udah merasa kayak banyak waktu kita terbuang. Oh, mungkin waktu kita terbuang sia-sia, atau mungkin kita juga nggak memaksimalkan waktu ini. Udah gitu juga impian-impian kita banyak yang terkubur gitu loh. Saya jujur waktu itu pas Amerika pun juga saya nggak ada kepikiran bakalan ke Amerika gitu loh. Tapi puji Tuhan lewat AFC bisa pergi ke Amerika Bapak Ibu. Jadi itu nggak ada di dream list saya gitu kan. Karena saya cuma mikirnya Asia aja gitu kan. Terus tapi bisa pergi ke Amerika aja itu suatu yang berharga, dan itu pun juga bukan di list di Dreambook saya, nggak ada gitu loh, tapi akhirnya AFC bisa wujudkan itu gitu Bapak Ibu. Dan itu pas lagi 2021 ini ya gitu kan. Nah, pasti banyak banget teman-teman kita juga lagi merasa 2022 harus lebih baik. 2022 harus menjadi mencapai impian-impian kita, harus mencapai goal setting kita gitu kan. Apa yang kita impikan, kita pengen bawa orang tua kita umroh, atau kita pengen bawa orang tua kita jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin kita pengen memberikan sekolah pendidikan yang terbaik buat anak kita. Udah gitu ya, kita juga pengen punya rumah baru, mobil baru. Nah, yuk kita sama-sama bangun impian itu, dan kita coba sharing kepada teman-teman kita yang lagi mereka mencari penghasilan tambahan Bapak Ibu. Ya, jadi di Desember ini dan di Januari awal itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan rekrutan baru Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang lagi buat resolusi baru Bapak Ibu. Semua orang pengen tahun 2022 itu punya impian-impiannya bisa terwujud Bapak Ibu, dan mereka lagi bingung nih caranya di mana, atau mungkin mereka lagi bingung gimana cara mendapatkannya di luar pekerjaan yang sekarang atau di luar bisnis yang mereka ada saat ini gitu kan. Nah, tugas kita adalah sharing Bapak Ibu, dan menurut aku AFC itu adalah peluang yang saat ini dengan modalnya sangat sangat relatif kecil gitu kan, relatif kecil, dan kita bisa peluang punya income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta setiap bulan, dan itu kesempatan kita untuk mendapatkan mutiara-mutiara kita di jaringan kita, Bapak Ibu. Seperti itu sih. Oke. Jadi mulai dari situ sih, Bro Angga. Jadi ya, jadi kalau misalnya kita mau sharing-sharing, kita harus lihat dulu mau produknya atau bisnisnya. Kalau aku main di Instagramku atau di Facebookku lebih banyak ke bisnis gitu. Jadi kalau untuk testimoni produk itu mungkin cuma 10% dari setiap konten-konten yang aku buat, atau mungkin story atau status-status yang aku buat. Jadi kalau misalnya kayak promo emas gitu kan, kebetulan kan aku punya member Kanesta gitu kan, member Kanesta itu punya pencapaian 30 gram emas gitu kan. Jadi aku congrats ya Kanesta punya dapat, jadi selain di luar bonus harian, bulanan, dan bonus tahunan, ada lagi dapat pencapaian 30 gram emas gitu kan. Atau mungkin aku juga lagi ada misalnya ada teman kita atau member kita yang capai Toreda gitu kan, aku ucapin selamat di Instagram kita kayak gitu sih. Jadi aku nggak terlalu kayak ayo kejar Spanyol atau mungkin kejar ini gitu kan di Instagram atau Facebook tuh nggak seperti itu. Jadi aku lebih apresiasiin teman-teman kita yang capek, dan biasanya kalau kita mau itu biasanya di broadcast di grup gitu kan, di broadcast grup tuh teman-teman kita lagi ada kontes ini, kontes itu biasanya di grup internal karena member gitu. Tapi kalau untuk di luar atau mungkin kita di Instagram atau Facebook kita tuh biasanya lebih pencapaian member-member kita yang capek atau kita yang capek, biasanya kita post seperti itu sih, Bro Angga.
Oke, jadi kesimpulannya kita harus tahu pasar dari sosial media kita mungkin ya. Karena Betul, kita betul. harus tahu dulu sukanya apa sih followersnya nih atau enggak. Kira-kira yang lebih besar kemungkinan untuk gabung ke kita di AFC ini yang kayak gimana sih orangnya. Mungkin kayak gitulah. Kita harus belajarin pasarnya dulu. Oke, kalau gitu ini tambah ilmu. Iya, mantap. Nambah ilmu lagi katanya ya. Jadi mungkin ini kan acara kita udah mau sampai ke akhir, mungkin sekarang saya boleh minta hmm, apa ya, kayak kata-kata untuk menyemangati member-member dan teman-teman semua yang hadir hari ini, karena hari ini kan hari ini LOP terakhir di 2021. Mungkin ada nggak sih yang mau dibilang, yang mau disampaikan ke teman-teman semua di sini? Apa yang harus dikejar? Kenapa 2022 itu juga Pak Ernest sering bilang 2022 itu tahunnya kita, tahunnya AFC. Karena kita tahun ini kan ada COVID, apa segala macam. Ya tahun depan bukan yang nggak ada COVID ya. Maksudnya COVID itu kayaknya sih masih ada. Cuman gimana kita ininya aja sih, gimana kita menyikapinya kalau kata ininya tuh. Mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan pesan-pesan buat teman-teman atau tim-tim yang di luar sana yang lagi berjuang sampai hari ini juga masih mungkin sampai nanti mereka tahun baru pun yang lain pesta-pesta mereka masih tetap kerja nyari orang, mereka tetap banting tulang cari member baru, kuras tenaga, nggak ada liburan sama sekali. Mungkin boleh nggak sih ada yang disampaikan dari siapa dulu nih, dari Ko Yosef dulu ya, baru nanti dari Kasiska atau mau dibalik? Boleh, boleh. Jadi AFC ini sekarang baru 3 tahun ya. Di AFC baru 3 tahun. Kita lihat juga teman-teman kita mungkin di perusahaan MLM sebelah gitu kan, udah 20 tahun gitu kan. Begitu mungkin di teman-teman kita di asuransi yang udah 20 tahun juga di Indonesia. Mereka nggak pernah kehilangan nasabah baru, nggak pernah kehilangan konsumen baru, nggak pernah kehilangan agent-agent baru. Bahkan mereka punya omset lumayan besar Bapak Ibu setiap tahunnya. Jadi percayalah Bapak Ibu, AFC ini baru 3 tahun, kita tuh ibaratkan masih baru banget dan kita punya momentum ke depannya Bapak Ibu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan kita akan menjadi leader-leader besarnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini ngelihat, wah enak ya busido-busido kita yang sekarang punya income ratusan juta. Kenapa mereka udah bisa capai duluan? Mungkin karena mereka udah duluan aja gabung Bapak Ibu. Kita mungkin baru gabung 6 bulan, baru gabung 1 tahun, dan nggak apa-apa gitu loh, it's okay gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang masih belum ada pencapaian apapun, misalnya Toreda belum, Ronin belum, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau melangkah setiap harinya, action setiap harinya, karena ibaratkan kalau saya dulu kan emang basic saya dulu kerja juga Bapak Ibu ya, saya kerja setiap hari pun juga saya harus lakukan aktivitas itu kan Bapak Ibu, saya harus aktivitas prospek, segala macam itu kan, ketemu bos dan lain-lain, ketemu klien dan lain-lain, itu pun saya lakukan dulu pada saat kerja gitu. Jadi pada saat saya di network marketing saya nggak ada bos gitu loh, bahkan Pak Budi Darwin pun nggak pernah perintah saya untuk action kayak gini-gini, nggak pernah Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh di sini adalah bosnya adalah kita sendiri Bapak Ibu. Karena waktu itu saya punya basic saya dulu di karyawan 8 jam sehari itu saya lakukan juga di network marketing ini Bapak Ibu di AFC gitu kan. Jadi kita mau digaji berapa atau mungkin kita pengen punya penghasilan berapa itu adalah tergantung dari kita gitu kan. Kita pengen penghasilan 100 juta ya berarti kita harus do the best lebih daripada anggapan penghasilan kita 10 juta gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang saat ini pengen punya penghasilan 100 juta tapi sekarang masih 10 berarti 10 kali harus lebih baik lagi gitu kan aktivitasnya kita, udah gitu ketemu orang lebih rajin, gitu mungkin prospek 2-3 orang, atau mungkin lebih daripada itu setiap hari, tapi kita lakukan konsisten gitu kan. Kalau misalnya ada ibaratkan, boleh nggak Yosef, saya prospeknya banyak bolong-bolongnya, tapi di hari Minggu saya mungkin 20 orang ketemu orang gitu. Kalau saya biasanya suka jawab, kita boleh nggak sikat gigi, misalnya sikat giginya sehari kan jadwal 2 kali ya, pagi dan malam minimal gitu kan, at least. Boleh nggak sikat giginya dipusatin aja di hari Minggu tapi 20 kali, ya beda Bapak Ibu ya. Jadi sama di dalam prospecting juga kita perlu konsisten. Misalnya Bapak Ibu targetin minimal 2-3 orang gitu kan, setiap hari ketemu orang, pasti Bapak Ibu akan ketemu orang-orang yang cocok sama kita, akan ketemu mutiara-mutiara kita, akan ketemu core leader di bawah jaringan kita, Bapak Ibu leader-leader inti. Jadi yang penting terus melangkah. Ya pada saat terus melangkah, Bapak Ibu evaluasi juga nih. Kalau misalnya Bapak Ibu udah 1 minggu, 2 minggu, Bapak Ibu udah ketemu orang setiap hari 1-2, tapi nggak ada closingan, Bapak Ibu perlu evaluasi, ketemu sama upline-nya, diskusi, perlu konsultasi. Apa yang salah dari saya ucap gitu loh. Jadi mungkin ada orang yang kita presentasi ada yang terlalu kepanjangan, orang juga nggak terlalu mau gitu. Ada orang terlalu pendek penjelasan juga belum tentu mau. Jadi kita pada saat kita akan ketemu orang presentasi itu kan
pengulangan Bapak Ibu, sama seperti kayak masak. Kita masak pertama keasinan, mungkin masak kedua gosong, ketiga, keempat, kelima kita juga udah mulai tahu nih, oh keasinan tuh kalau kayak gini, kalau kegosongan tuh kayak gini, waktunya terlalu lama. Jadi pada saat presentasi pun kalau kita terlalu rajin presentasinya, ketemu orang, kita akan ketemu nih, oh kita walaupun kita udah punya feeling, kita belum ngomong presentasinya sampai beres, kita udah tahu feeling nih, ini orang bakalan join, oh ini orang nggak akan join, oh ini orang setengah-setengah nih, masih 50-50. Jadi kita bisa tahu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena udah keseringan kita lakukan aktivitas itu Bapak Ibu. Nah itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi ibaratkan lakukan do the best buat kita, apalagi tahun 2022 ini kita udah mau nyongsong di bulan Januari 2022 ini, lakukan yang terbaik, karena impian yang terbaik itu adalah kita tuh motivasi yang terbaik itu adalah dari keluarga kita ya, impian-impian kita gitu kan. Kita pengen lakukan yang terbaik buat keluarga kita, apalagi kita sebagai kepala keluarga, teman-teman yang pria mungkin pasti kan jadi kepala keluarga gitu kan, pengen memberikan yang terbaik buat istri dan anak kita. Kita nggak mau mereka susah gitu kan. Kita mau di tahun 2022 mereka bisa menikmati jalan-jalan, misalnya nanti jalan-jalan ke Bali, atau mungkin jalan-jalan ke Manado, atau mungkin jalan-jalan ke Medan, atau bahkan ke luar negeri gitu kan. Kita pengen banget gitu kan membuat orang tua kita, keluarga kita happy gitu kan. Nah, kalau aku selalu bilang, mungkin di tahun 2019, 2020, istri anak kita nggak ada minta liburan ke luar negeri. Betul nggak? Karena pandemi, mereka ngerti. Dan mereka nggak akan nyusahin kita untuk minta ke luar negeri, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, di tahun 2022, atau mungkin 2023, nanti pandemi udah mulai selesai. Kita kan berharap pandemi selesai ya. Teman-teman kita posting di Instagram, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Jepang. Itu istri dan anak kita udah nggak akan berhenti, Bapak Ibu. Sayang, papi, mau dong aku ke situ juga, mau ke Jepang, aku pengen ke Australia, aku pengen ke sini, aku ke sini. Bapak Ibu udah siap belum dananya? Yuk sama-sama, mumpung saat ini kondisi teman-teman atau keluarga kita belum minta kayak gitu, minta keluar negeri. Yuk dari sekarang kita kumpulkan duit sebanyak-banyaknya, buat mereka happy, buat keluarga kita happy, sama-sama untuk maju bersama-sama bersama AFC. Oke, keren banget. Sekarang kita lanjut ke Kak Siska. Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Siska untuk tim-tim dan untuk member-member di luar sana yang bakal berjuang juga di akhir penghujung tahun 2021 ini. Ya, nah jadi luar biasa sekali ya, tadi teman-teman udah dengar pemaparan yang luar biasa dari Pak Yosep. Bahkan saya juga jadi makin termotivasi nih Bapak Ibu. Jadi jujur ini tahun pertama Siska di AFC, ya tahun ini Siska baru gabung dan pasti harapan itu semakin besar di tahun depan. Nah benar, kalau harapan besar pasti otomatis kita harus punya effort yang besar. Tapi Siska selalu memulai satu bisnis itu dengan awal yang namanya berani. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang mungkin belum mengambil keputusan, berani Bapak Ibu ambil satu keputusan. Ambil peluang. Bapak Ibu sudah lihat, Bapak Ibu sudah saksikan, ini orang-orang yang sudah menikmati, dan termasuk di sini Siska juga bukan hanya menikmati secara produk, tapi juga sudah menikmati secara bonus dari AFC. Nah, dari Siska sendiri, untuk Bapak Ibu semua, ya baik laki-laki atau perempuan, khususnya yang perempuan, selalu Siska sampaikan bahwa kita tuh nggak boleh puas dengan kata-kata cukup. Kenapa? Karena makin kita tahu biaya itu makin hari tuh makin besar, makin tahun tuh makin besar, biaya pendidikan tuh makin besar. Motivasi Siska pribadi, Bapak Ibu, kenapa Siska harus ambil satu peluang ataupun bisnis dan harus besar gitu di bisnis AFC ini? Karena Siska tuh nggak mau nanti kalau anak kita tuh, kita kan punya anak nih Bapak Ibu, anaknya pengen sekolah, di sekolah yang terbaik, kita pengen menyekolahkan anak di tempat yang bagus, nah pastinya biayanya juga baik gitu, juga banyak. Nah, kalau kita punya anak yang pintar, yang dia pengen masuk ke sekolah yang bagus, nah Siska tuh nggak sanggup Bapak Ibu untuk menahan anak kita untuk pilih sekolah yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena nggak mampu. Jadi jangan sampai anak kita punya keinginan tapi kita nggak punya kemampuan. Jadi kalau di Siska, kenapa teman-teman harus berjuang dengan keras, bahkan bisa dikatakan kalau sekarang masih muda, berusahalah sekuat tenaga gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di saat ini, kesempatan ini adalah penentu kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau Bapak Ibu perjuangkan dengan luar biasa hari ini, Bapak Ibu perjuangkan luar biasa saat ini, pastinya Bapak Ibu akan dapat penghasilan juga yang luar biasa. Dan jangan pernah takut bermimpi, kenapa? Walaupun banyak yang orang bilang jangan mimpi ketinggian. Kalau Siska dirubah sedikit, nggak apa-apa mimpi yang tinggi Bapak Ibu. Kalaupun terjatuh Bapak Ibu di antara bintang-bintang. Paling tidak Bapak Ibu menjadi pemutus
tali kesusahan di dalam keluarga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang udah kaya, Bapak Ibu sudah sukses, Bapak Ibu punya uang yang banyak, jadikan bisnis ini sebagai satu manfaat untuk membantu orang banyak Bapak Ibu. Karena hidup itu bukan tentang Bapak Ibu hidup di dunia aja. Siska yakin bahwa nanti suatu saat kita semua akan kembali kepada yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjalankan bisnis ini kita menjadi orang yang bermanfaat. Paling tidak Bapak Ibu bukan hanya uang, tapi Bapak Ibu jadi manusia yang bermanfaat, sehingga nanti suatu saat kalau kita udah nggak ada di dunia ini, Bapak Ibu sedang membangun aset yang besar untuk keluarga Bapak Ibu, dikenal oleh orang banyak, dikenal baik oleh orang yang banyak gitu. Jadi Bapak Ibu juga dapat pahala yang berterusan. Jadi di sini Bapak Ibu yang sudah bergabung, selamat. Yuk kita bareng-bareng dengan AFC, kita ambil kesempatan sebesar-besarnya di AFC ini jadi bertumbuh, dan Bapak Ibu jangan pernah takut bermimpi, Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk bermimpi, jangan pernah membatasi diri Bapak Ibu untuk jadi lebih luar biasa, karena Tuhan itu menciptakan kita itu memang sudah spektakuler Bapak Ibu, jadi tinggal keputusan kita mau jadi biasa-biasa saja atau menjadi luar biasa. Nah jadi di akhir LOP hari ini Bapak Ibu ya, karena ini LOP terakhir di tahun 2021, Siska mau share kepada Bapak Ibu semua, beranilah bermimpi, beranilah untuk menjadi maju, beranilah Bapak Ibu untuk mengambil satu kesempatan yang besar, agar Bapak Ibu menjadi orang besar, agar Bapak Ibu menjadi orang yang luar biasa, agar Bapak Ibu bisa membawa diri Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, dan seluruh teman-teman dan tim Bapak Ibu menjadi orang yang sukses bersama AFC. Seperti itu, Pak Angga. Mantap. Oke, jadi itu ya teman-teman, itu closing dari kedua speaker hari ini. Saya juga mau bilang thank you juga buat semua teman-teman, semua member AFC, semua keluarga besar AFC yang udah setia nemenin kita, nemenin saya juga ya, Zoom dari Senin, Rabu, ada di Sabtu juga, yang selama beberapa tahun belakang. Saya mewakili manajemen AFC mau terima kasih buat teman-teman semuanya, buat Mbak Siska juga, buat Ko Yosep juga, buat semua yang hadir hari ini dan di Facebook dan di mana yang biasa hadir juga. Thank you semuanya untuk tahun yang luar biasa ya tahun ini. Kita bikin tahun depan ini jadi lebih luar biasa lagi, lebih keren lagi, dan karena tahun depan ini juga kita bakal dibuka di awal tahun itu, kita bakal buka dengan Borobudur, ya kan? Ada Spirit of Samurai, dan udah pada datang teman-teman yang udah pada datang udah pasti tahu hype-nya kayak gimana, udah pasti pada tahu serunya acara itu gimana, kerennya gimana, pasti udah tahu semuanya. Oke, sekali lagi thank you ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir dan mungkin berhalangan hadir karena lagi nonton final AFF hari ini ya kan. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Doa saya selalu sama kalian teman-teman, sampai tahun depan pun jadi bisa sukses. Mungkin yang belum mencapai rank bisa mencapai rank yang dimau, yang udah mencapai rank tapi mau ke Bushido, saya doain semakin cepat ke Bushidonya. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam.